Marilah bersama-sama kita menyaksikan penampilan tarian persembahan Selamat Datang. Tarian yang pertama, tarian pedalaman dari SDN 001 Tanah Tidung.
Itulah tadi penampilan tarian persembahan tarian pedalaman dari SDN 001 Tanah Tidung. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tarian pedalaman persembahan dari SDN 001 Tanah Tidung. Selanjutnya, tarian persembahan tarian pesisir atau jepet dari SMP Negeri 6 Tanah Tidung. Inilah penampilan tarian persembahan tarian pesisir jepet dari SMP Negeri 6 Tanah Tidung.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada terhormat Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali, dan Ibu Familia Ibrahim selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung. Yang kami hormati, Dandim 0914 Kapolres Tanah Tidung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan, seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat Museum yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permusiuman melalui kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum jenjang SMP MTS se-Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersolawat kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Kabupaten Tanah Tidung. Jaya
Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita berdoa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Marianto SAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di pagi yang berbahagia ini, dalam kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan kami pada pagi hari ini untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Penyayang serta Maha Pengasih, pada pagi hari ini kami bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah, memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat serta karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon ya Allah ampunan atas segala kealpaan dan kesalahan kami, karena kami yakin bila tiada mendapat ampunan-Mu ya Allah, maka kami termasuk orang yang merugi. Kami panjatkan rasa syukur kami ke hadirat-Mu ya Allah, karena Engkau masih memberikan kecerdasan serta kecermatan kepada kami, sehingga kami dapat turut serta dalam berperan aktif menuju KTT Pintar, serta dapat mendidik dan mencerdaskan putra-putri bangsa kami, agar mereka menjadi pribadi yang berguna serta bermanfaat bagi bangsanya, bersedia mengabdikan dirinya dalam membangun negara serta mempertahankan negaranya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari berbagai rongrongan, baik dari dalam maupun dari luar, melalui upaya pembinaan pendidikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra-putri bangsa kami sebagai penerus cita-cita para pejuang yang telah mendahului kami, agar mereka bersedia melaksanakan amanah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keimanan sebagai penyejuk serta pendorong hati kami untuk berbuat lebih baik kepada sesama saudara kami, serta lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan jadikanlah takwa kami sebagai penentram dan penguat hati kami lebih banyak beramal demi kesejahteraan umat manusia. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidul. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidul, kepada Bapak Ittiansyah Esos MSI. Kepadanya disilakan. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum jenjang SMP MTS tingkat Kabupaten Tanah Tidul tahun 2024. Kegiatan ini merupakan agenda kegiatan rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan sampai tingkat nasional. Tema nasional LCCM yang diangkat tahun ini adalah Arumika, yang merupakan singkatan dari asa, rasa,
untuk generasi merdeka berbudaya. Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Yang kedua, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan provinsi di Kalimantan Utara. Yang keempat, Peraturan Daerah Tanah Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Yang keenam, Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung tentang pembentukan panitia lomba cerdas cermat museum tingkat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan serta sasaran kegiatan ini. Penyelenggaraan lomba cerdas cermat museum jenjang SMP MTS tingkat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 dimaksudkan untuk mengembangkan dan membentuk jati diri, sikap dan mental terpuji yang berangkat dari nilai-nilai budaya di lingkungan Kabupaten Tanah Tidung dalam menghasilkan nilai budaya dan pengetahuan tentang sejarah yang bermanfaat bagi generasi muda. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, meningkatkan minat generasi muda dalam mengembangkan budaya masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Yang ketiga, mengenalkan tokoh pahlawan agar dapat meneladani patriotisme para pahlawan. Yang keempat, menciptakan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Adapun sasaran yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik Kabupaten Tanah Tidung memiliki budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Yang kedua, peserta didik Kabupaten Tanah Tidung memiliki jiwa yang cinta dalam budaya. Yang ketiga, meningkatkan apresiasi masyarakat pelajar terhadap museum. Yang keempat, adanya pengalaman potensi yang sehat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, terbinanya dan meningkatnya kreativitas apresiasi siswa terhadap bidang seni dan budaya. Yang terakhir, menyebarluaskan informasi budaya dan sejarah bangsa kepada generasi muda. Adapun peserta cerdas cermat adalah siswa SMP MTS Kabupaten Tanah Tidung yang merupakan delegasi dari 10 SMP MTS yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Adapun jumlah peserta cerdas cermat museum yang akan diseleksi di tingkat kabupaten yaitu terdiri dari SMP negeri berjumlah 7 sekolah, SMP terpadu unggulan 2 berjumlah 2 sekolah, dan 1 sekolah sanawiyah atau madrasah sanawiyah. Masing-masing sekolah mengirimkan 3 siswa dan 1 orang guru pendamping sehingga jumlah peserta yang hadir atau siswa yang hadir berjumlah 10 guru pendamping. Adapun Dewan Juri dalam kegiatan lomba cerdas cermat museum jenjang SMP MTS tingkat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 ini adalah berasal dari guru SMA terpadu unggulan 1 Tanah Tidung yang memiliki kompetensi di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Andriani SPD, juri 1. Yang kedua adalah Ibu Spensi SPD, juri 2. Yang ketiga adalah Zakaria Surat Espil, juri ketiga. Pemenang juara 1, 2, dan 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3 serta yel-yel terbaik 1, 2, dan 3 masing-masing cabang akan mendapatkan hadiah berupa piala, medali, piagam, penghargaan dan uang pembinaan dengan total 42 juta. Pemenang juara 1 dan 2 yang akan mewakili Kabupaten Tanah Tidung untuk
mengikuti lomba cerdas cermat museum jenjang SMP MTS tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juli mendatang. Adapun anggaran sumber pendanaan kegiatan lomba cerdas cermat museum jenjang SMP MTS tingkat Kabupaten Tanah Tidung adalah berasal dari APBD Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan 2 hari yang telah dimulai dengan technical meeting pada tanggal 29 kemarin dan pelaksanaan lomba pada hari ini tanggal 30 Mei tahun 2024. Harapan kami agar peserta mengikuti semua rangkaian kegiatan ini sampai selesai dengan baik dan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini bermanfaat bagi siswa sendiri dan menambah wawasan di bidang kebudayaan. Dan besar harapan kita semua supaya tahun ini Kabupaten Tanah Tidung dapat kembali mewakili Provinsi Kalimantan Utara di tingkat nasional, dapat meraih juara yang tertinggi di tahun sebelumnya. Perlu kami sampaikan Bapak Bupati bahwa Bapak Bupati selalu memantau perkembangan lomba SCM ini, dimulai dari seleksi tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Bahkan beliau pernah menyampaikan kepada kita, apakah perjalanan mereka sudah dianggarkan, apakah pakaiannya sudah mencerminkan identitas Kabupaten Tanah Tidung. Dan itu semua merupakan kepedulian Bapak Bupati kepada kita dalam mengikuti lomba tingkat nasional tahun kemarin, tahun 2023, yang memberikan support dukungan yang sangat berharga bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat kekurangan, semoga ke depan kami lebih baik lagi. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, dimohon dengan hormat Bapak Bupati Tanah Tidung memberikan arahan motivasi sekaligus membuka resmi kegiatan lomba cerdas cermat museum tingkat MTS SMP MTS tingkat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 ini. Izinkan saya menutup laporan ini dengan sebuah pantun Bapak Bupati. Ikan namu dimasak pedas, dimakan langsung dengan nasi panas. Cerdas cermat museum makin berkelas, pelajar Kabupaten Tanah Tidung pasti cerdas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tanah Tidung bernyawa. Laporan kegiatan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung oleh Bapak Irdiansyah Esos MSI, oleh karenanya disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 oleh Bupati Tanah Tidung. Beliau merupakan sosok pemimpin muda yang berwibawa, karismatik, cerdas dan visioner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Badan TKPSD
Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung, yang saya hormati Kapolres, dalam hal ini diwakilkan Pak Dandim, dalam hal ini diwakilkan, yang saya hormati selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan, yang dalam hal ini diwakilkan Pak Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan organisasi perangkat daerah, ada sekretaris kesehatan, ada sekretaris PMD, dan kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para kepala sekolah beserta guru-guru pendidik, dan yang saya banggakan dan saya cintai dan saya sayangi tentunya anak-anak saya luar biasa yang insya Allah nanti akan tampil lomba cerdas cermat museum, insya Allah nanti akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat kekuatan. Salah satunya adalah kita dapat hadir bersama dalam rangka acara lomba cerdas cermat museum tingkat SMP MTS atau sederajat sekabupaten Tanah Tidung. Selawat dan salam selalu tertuju dan tercurah pada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat beliau, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya memberikan apresiasi dan kemudian saya berterima kasih ya kepada teman-teman Dinas Pendidikan yang konsisten dan komitmen ya untuk selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Kualitas anak-anak kita dalam rangka berkompetisi, dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Ya, 2045 target negara Republik Indonesia adalah negara kita, negara emas. Generasi-generasi bonus demografi itu adalah kalian-kalian selanjutnya, termasuk Kabupaten Tanah Tidung. Walaupun kita berbicara skup kita kecil, tidak dihitunglah secara nasional, tapi kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah menyangka dan kita tidak pernah memprediksi, siapa tahu ke depan ada anak-anak yang lahir dari Kabupaten Tanah Tidung, lulus dari sekolah Kabupaten Tanah Tidung, bisa mengukir prestasi di negara Republik Indonesia. Kita tidak pernah tahu. Maka dari itu tugas kita sebagai pemerintah adalah bagaimana menyiapkan generasi-generasi yang hebat, pendidikan yang berkualitas buat anak-anak kita. Hari ini Bapak Ibu guru bisa dilihat, ini tidak ada di kepala dinas yang hadir, ya. Hanya kepala BKPSDM, Dr. Budi, Sipit, kemudian Kesbangpol, Pak Irdi, Pak Bupati hadir, istri saya hadir. Kenapa? Ini sebagai bentuk komitmen saya. Ini sebagai bentuk keseriusan saya ketika berbicara tentang pendidikan. Ya, jadi saya minta, nih saya pertegas, saya minta. Saya bilang saya takjim dan saya hormat kalau berbicara tentang guru. Ya, guru. Ya, guru itu orang yang dihormati yang ketiga setelah ibu, ayah. Siapa yang dihormati? Guru. Ya, guru. Maka saya minta guru, jadilah guru yang betul-betul mendidik anak-anak kita. Jadilah guru yang betul-betul menginspirasi, guru yang betul-betul memberikan pemikiran yang cerdas, pemikiran yang cemerlang. Bukan menjadi guru yang menjadi provokator, bukan menjadi guru yang mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ya.
Hari ini anak-anakku sekalian, ya, tadi yang disampaikan Pak Irdi, ya, ini lomba cerdas cermat museum mulai tahun 2022 saya memonitor, ya. 2022 kalian itu juara 2 tingkat provinsi, kalah dengan salah satu yayasan sekolah swasta di Kota Tarakan. Betul nggak Pak Irdi? Kemudian 2023 alhamdulillah lomba cerdas cermat museum tingkat Kabupaten Tanah Tidung dimenangkan SMP 3 Kecamatan Bekayau untuk mengikuti tingkat provinsi, dan kemudian alhamdulillah juara 1 di tingkat provinsi dan berhasil mewakili provinsi Kalimantan Utara di tingkat nasional. Ya. Jangan dibilang Pak Bupati nggak hafal, jangan dibilang Pak Bupati nggak perhatian dengan hal-hal sekecil ini. Bahkan pada saat lomba cerdas cermat saya juga mengikuti secara langsungnya, ya. Maka hari ini anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa menunjukkan kualitas kalian, kalian sudah bisa memperlihatkan bahwa kalian bisa menjadi yang terbaik di provinsi Kalimantan Utara. Dan yakinlah kalau kalian belajar bersungguh-sungguh dan kalian punya percaya diri yang baik, insya Allah kalian akan bisa menjadi juara di tingkat nasional. Sekarang target kita nggak usah tingkat target provinsi, sudah anggap aja provinsi, insya Allah tahun ini kita lagi yang mewakili. Yakin? Yakin? Semangat. Mana SMP 3? SMP boarding school mana? Kolom Mas, aduh. Maka sekolah boarding school gini. Mana? Misalnya mana kelas sekolahnya? Kok anak buahmu gini-gini? Ayo boarding school semangat. Yakin? Harus bisa balas ya. Jangan Mas. SMP selesai pikir mana? Nah ini coba SMP 3 Betayo mana? Nah, boarding school mana? Di pokoknya kok hanya sedikit. Ini kalau tanding ini sudah kalah mental ini. SMP 2 selesai pilih mana? SMP apa? SMP 2 terpadu ya? Hah? SMP 2 terpadu kan? SMP 2 terpadu mana? Apa kita lihat mana? Oh, MTS mana? Hadir. Oke. Berarti boarding school SMP 6 mana? Iya. Gurunya yang semangat Gak apa-apa. Sekarang saya intinya saya kepengen, ya, saya minta semua Pak Irdi konsentrasi kita, para kepala sekolah kita. Saya yakin dan saya melihat sebenarnya semangat guru-guru kita ini semua sudah luar biasa, ya. Mulai dari level kepala sekolah, guru dan siswa-siswi kita, ya. Saya lihat jiwa-jiwa pendidik para guru-guru ini betul-betul totalitas. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Beri aplaus dulu untuk guru-guru kita. Dan kemudian tentunya harapan kita, ya, ini menular kepada anak-anak didik kita. Saya kaget kemarin angka putus sekolah Pak Irdi, ya. Ini saya tugaskan khusus ini Pak Wadil, ya, pendidikan dasar dan kemudian kolaborasi dengan guru SMA-nya, ya, atau dinas pendidikan provinsi. Ya, saya kaget angka putus sekolah kita, tingkat sekolah anak-anak SMP itu Kabupaten Tanah Tidung mencapai 99,70%, hampir 100% SMP. Tapi ketika masuk pendidikan sekolah menengah atas itu hilang, hanya sekitar 57% yang melanjutkan pendidikan SMA.
Ini PR loh, ya. Saya juga baru dapat data itu kemarin dan saya baru lihat. Nanti Pak Edi saya minta nanti Pak Edi angka-angka anak-anak kita yang putus sekolah mulai dari SMP ke SMA kemudian sampai yang melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Ya, kita sebenarnya tidak ada alasan lagi Pak, tidak ada alasan lagi kita kalian untuk tidak sekolah SMA, tidak sekolah lagi, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya minta Bapak dan Ibu guru metode pendekatannya tidak hanya kepada dunia pendidikan, tapi metode pendekatannya adalah bagaimana menyerapi karakteristik anak-anak kita. Apa permasalahan mereka? Apa kendala mereka? Sehingga mereka tidak melanjutkan pendidikan. Apakah kendalanya karena biaya? Apakah kendalanya karena sesuatu dan lain hal? Saya minta dibuatkan pemetaan yang jelas dan kemudian pemerintah harus hadir mencari solusi dan memberikan solusi yang terbaik. Ya, baik dia. Saya minta, saya nggak mau nanti saya minta dilaporkan lagi. Ini sebentar lagi penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru. Ya, saya mau melihat berapa persen angka anak-anak SMP yang melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya dan kemudian dari SMA melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi. Ya, terkadang tidak sedikit anak-anak kita yang pintar, anak-anak kita yang berprestasi di SMP, terkadang mereka putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan di tingkat SMA hanya dikarenakan orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah, mungkin karena rumahnya jauh untuk transportasi dan lain-lain. Ini alangkah miris dan alangkah sedihnya kita. Ya, saya pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ya, maka dari itu saya minta anak-anakku sekalian, kalian tidak usah terlalu terbebani dengan hal-hal yang membuat menjadi kalian terbebani kalau hanya berbicara tentang masalah pendidikan, biaya pendidikan dan lain-lain. Ya, kejar cita-cita kalian. Bagaimana cara kalian mewujudkan cita-cita dan mewujudkan impian kalian kalau kalian tidak punya pendidikan? Memang sekarang lagi jadi menjadi kontroversi statementnya Pak Menteri Pendidikan. Apa guna pendidikan? Anak yang turun ke sekolah belum tentu belajar katanya. Apa gunanya gelar? Ini kan menjadi perdebatan ini. Ya kita kan, tapi kita nggak usah mengadopsi itu budaya-budaya Barat. Kabupaten Tanah Tidung belum sesuai dan relevan dengan hal-hal seperti itu. Ya, kalian jangan ikut-ikutan hal-hal yang masih jauh di dunia luar sana. Sekarang yang paling penting itu adalah kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian, kalian bisa hebat, kalian bisa menjadi apa yang kalian inginkan adalah ketika kalian bisa memberikan yang terbaik dan ketika kalian bisa memiliki pendidikan yang baik. Ya, ini saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian. Ya, anak-anakku sekalian, kalian jangan cemen bos, jangan takut, jangan khawatir. Mana anak boarding school dari itu? Coba katakan anak boarding school. Nah, gini sekarang boarding school ini saya lihat drop, lemes gitu. Ya, kalian harus semangat. Ya, walaupun kayaknya kelas terakhir ya, mana ini? Full day sama? Oke. Ya, kalian harus semangat. Kalian coba, mana SMP 3 tadi? SMP 3 ini kayaknya percaya diri lagi mereka. Yakin ya? Iya. Tanah Lia, tadi mana Tanah Lia? Jangan mau kalah juga kali ya. Ya, saya yakin lah. Pokoknya semua ini kalian adalah yang terbaik. Semua kalian punya kemampuan dan kalian semua punya kelebihan dengan diri kalian masing-masing. Ya, dalam sebuah kompetisi perlombaan kalah dan menang itu adalah hal yang biasa. Ya anak-anakku ya, tidak usah dijadikan beban. Yang pasti berikan yang terbaik hari ini
yang kalian miliki, yang sudah kalian pelajari selama ini, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian kepada kalian, perlihatkan hari ini, ya. Persembahkan hari ini yang terbaik untuk guru-guru kalian. Kalaupun kan dalam kompetisi itu kan pasti hanya satu juaranya, nggak ada dua juaranya. Kalaupun kalian hari ini belum bisa menjadi yang terbaik, mungkin insya Allah di masa yang akan datang kalian akan bisa menjadi lebih baik daripada hari ini, ya. Dan kemudian anak-anakku sekalian, saya berpesan kepada kalian terus semangat, ya, terus semangat, terus menggali rasa untuk generasi merdeka dan berbudaya. Ya, saya terima kasih pada guru-guru, anak-anak kita diperkenalkan tentang budaya-budaya daerah kita, budaya Nusantara dan lain-lain, ya. Dan kemudian saya harapkan Pak Idli, anak-anak ini kalau dia ketarakan segala sesuatunya difasilitasi, dan insya Allah kalau kita lagi mewakili Provinsi Kalimantan Utara untuk hadir di tingkat nasional, orang tuanya wajib mendampingi, ya, wajib mendampingi, dan orang tuanya juga, tapi tidak dibiayai kayak sendiri, enggak, dibiayai pemerintah, kecil aja itu, ya. Orang tuanya wajib mendampingi dan ongkos transportasi, akomodasi ditanggung pemerintah. Tanpa uang saku. Enggak lah, itu semua lengkap lah, komplit lah. Uang saku, akomodasi, transportasi semua ditanggung Dinas Pendidikan. Ya. Nah, yang penting menang dulu. Yang penting semangat dulu. Berikan yang terbaik. Kalau kalian nanti bisa berangkat ke tingkat nasional saja, mewakili Kaltara lagi, nanti saya sumbang, kalau kan dia 3 orang ya, kalau tidak salah ya. Ya, kalau dia berhasil nanti ke tingkat nasional, saya kasih bonus 1 orang 5 juta. Ya, saya langsung nanti sama Pak Bupati. Ya, pokoknya kamu berangkat aja mewakili Kaltara, Pak ini sampaikan ke saya, Pak, alhamdulillah Kabupaten Tanah Tidung berhasil lagi mewakili Provinsi Kalimantan Utara tingkat nasional. Langsung saya kasih biar ada uang sakunya berangkat nanti. Ya, itu pribadi, bukan dari Dinas Pendidikan. Ya, yang penting sekarang ini, anak-anakku, itu kan hanya motivasi saja buat kalian. Ya, memang terkadang segala sesuatu itu harus diberikan rangsangan, harus diberi motivasi supaya kalian lebih semangat. Tapi jangan segala sesuatunya nanti diukur dengan uang, nanti materialistis jadinya. Ya, orang yang hebat di masa-masa yang akan datang. Maka hari ini saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Ya, saya titip anak-anak kita kepada kalian semua, berikan yang terbaik. Pak Irdi, saya punya cita-cita yang besar bahwa generasi kita di masa yang akan datang itu adalah generasi kita yang hebat-hebat. Mungkin saya tidak akan melihat kalian akan sukses di masa yang akan datang, karena masa jabatan bupati itu hanya 2 periode, ya kan? Investasi pendidikan itu tidak bisa kita lihat 5 tahun, 10 tahun. Tapi nanti bisa kita lihat mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Tapi hari ini tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan kalian. Yang penting kalian itu punya percaya diri. Ya. O2SN cabang atletik Kabupaten Tanah Tidung kita memborong medali emas, dan secara tingkat provinsi kita juara tingkat 2 seprovinsi Kalimantan Utara. Hebat. Ya. Kalau nggak salah ya, betul ya, berarti ya. Oke. Hah? Hah? Kejurda? Hah? Kejurprop. Atletik itu ya. Peringkat 2 Kaltara ya. Kita mendorong 11 medali emas ya. Oke. Kejurda ya. Kejurprop. Usia 18 tahun. Ya.
Walaupun kadang kita sering dicurangi, tapi tidak apa-apa, ya. Sudah, sabar, santai. Memang jamunya seperti itu kadang. Kayak film India itu kan, awal-awal kamu terus, nanti tidak kena. Jadi, karena istri saya penggemar film India masalah. Padahal kena bohong orang India. India kan kalah, jago udah, nanti akhir menang ya kan. Jadi kira-kira seperti itu anak-anak sekalian, ya. Sudah semangat, jangan nanti dibilang Pak Bupati ini sertifikat terus disupport ya, enggak. Tugas kami pemerintah adalah hanya menyiapkan segala sesuatu fasilitas yang kalian butuhkan, ya. Kalau ada segala sesuatu, Pak Edi, tolong diinventarisir, ya. Kepala-kepala sekolah, ya. Tolong disampaikan program-program yang menurut kalian, ya. Sebenarnya kan saya tuh kepengen pada saat kita musrembang Pak, ya Pak Edi, ini sekaligus ditindaklanjuti Pak Edi. Saya kepengen pada saat kita menyusun rencana musrembang, silakan disampaikan dengan Bapeda, kepala-kepala sekolah, silakan nanti membuat forum Pak Edi. Jadi tolong diakomodir semua kepala-kepala sekolah ini, konsep mereka apa, keinginan mereka apa, metode mereka apa yang ingin diperbaharui, ya. Kenapa? Karena saya melihat uang di dinas pendidikan ini cukup banyak, ya. Apalagi di tahun 2025 ini target kita, insya Allah APBD kita akan tembus 1,5 triliun, 1,5 sampai dengan 1,6 triliun. Kalau 20% itu mandatori untuk pendidikan, kita membuat apa? Pertanyaannya, kita membuat apa uang sebanyak itu dengan jumlah anak kita yang hanya ya sedikit saja lah hitungan saya. Masa kita nggak bisa memberikan mutu kualitas pendidikan? Kalau guru bisa dinaturalisasi, saya naturalisasi guru. Cari guru, kalau ternyata ada pemain nasional aja bisa dinaturalisasi ya. Kalau guru bisa naturalisasi, kita naturalisasi dari Belanda kayak hebat-hebat. Tapi nggak perlu menurut saya, karena guru-guru Kabupaten Tanah Tidung nggak kalah hebat. Tinggal sebenarnya bagaimana guru-guru Kabupaten Tanah Tidung ini Pak Edi, yang S1 kita S2 kan, yang S2 kalau perlu S3, itu loh, ya kan? Nah, sekaligus saya titip pesan Pak Edi, tadi malam ada teman-teman Dewan Pendidikan datang. Jadi Dewan Pendidikan datang tadi malam sudah memverifikasi kepada kita bahwa beasiswa pendidikan kita ini tahun ini yang di APBD murni ada 1,7 miliar, dan kemudian nanti saya tambah 300 juta, jadi 2 miliar, dan kemudian saya konsentrasi dulu untuk guru-guru PAUD yang SMA untuk melanjutkan pendidikan S1. Tidak ada lagi guru-guru PAUD yang SMA, ya. Nanti akan ada kerjasama dengan universitas terbuka, dosennya yang datang ke Kabupaten Tanah Tidung, ya, dan semua diberikan beasiswa gratis pokoknya, ya. Pak Yerdi, kalau masih ada guru-guru SMP, SD, tapi tidak ada guru-guru yang D3 lagi, masih ada ya? Tidak ada sudah? Hah? Masih ada dia? Oh, kenapa begitu? Kan pindahkan ke TU Pak. Ya sudah, kalau perlu dikasih jadi S1 lah, ya. Ini jangan, ya. Pokoknya sudah Pak Yerdi S1. Kalau memang S1 nanti guru-guru, kalau ada yang mau mengambil S2, monggo silakan dihitung berjenjang Pak Yerdi. Nanti kita berikan lewat beasiswa Dewan Pendidikan, ya. Gak masalah, yang penting dihitung berapa, nanti kita kasihkan. Kan kalau yang penting jangan minta besar-besar. Kalau 3.500.000 per tahun aja kan aman aja, ya. Ya nanti kita buat, kita berikan. Pokoknya saya kepengen kalau bisa ada yang S3, kemudian ada yang dari S1 ke S2-nya semua. Anak-anak kita, harapanku kepada kalian seperti itu, dan harapan saya pokoknya berikan yang terbaik, ya. Karena habis ini kami kan tidak bisa mengikuti ini acara kalian, nanti paling lihat video-videonya saja, ya. Pokoknya berikan yang terbaik yang kalian pelajari, ya. Sudah konsentrasi, fokus, ya. Dan kemudian jangan terlalu dijadikan beban, ya. Saya punya anak namanya Fatimah Zahra. Kakak anak saya itu dia agak unik. Dia itu kalau dia sudah mau, tapi belajar
hasilnya. Tapi terkadang yang sering saya bilang kepada dia, kakak berikan yang terbaik. Kalaupun sudah diberikan yang terbaik, tapi belum mencapai dengan keinginan, sudah nggak usah kecewa. Ya, karena tentunya yang kau dapatkan hari ini itu udah hasil kerjamu selama ini. Kalau kalian belajar selama ini dan kemudian kalian bisa menjadi yang terbaik, sesuai. Tapi kalau kalian tidak belajar, dapat juara 2, juara 3, ya sesuai juga. Ya, maka hari ini saya pesan kepada anak-anak semua, pokoknya nggak usah dijadikan beban, berikan yang terbaik yang kalian miliki, dibawa santai. Karena kalau kalian terlalu tegang nanti banyak lupanya. Ya, biasanya lomba tuh gitu tuh. Ya, pokoknya santai, tenang. Ya, ini baru tingkat kabupaten loh. Nanti kalau tingkat provinsinya nanti gimana lagi? Karena kalian tidak akan kenal orang-orang yang di hadapan kalian. Ya, sekali lagi saya berikan apresiasi dan selamat berlomba dan selamat mengikuti kompetisi. Harapan saya tentunya semoga di 2024 melalui lomba cerdas cermat museum, nama Kabupaten Tanah Tidung ini bisa harum kembali di tingkat nasional. Ya. Dan sebelum mengakhiri, tadi Pak Ibdi berpantun, kita berpantun juga kalau ikut berlomba, jangan lupa isi formulir. Ramai-ramai dengan teman sebaya. Ayo tumbuhkan rasa cinta tanah air melalui sejarah dan budaya. Pergi ke museum lihat kerangka. Nggak tahu kerangka apa. Sambil dilukis di atas kanvas. Selamat berlomba generasi Kupuntaka, tingkatkan pengetahuan dan sportivitas. Kemudian yang terakhir, kata pepatah tidak ada gading yang tidak datang, sudah terakhir sudah. Karena saya harus bergeser ke Tarakan, harus menghadiri acara BPKRI, dan sekali lagi anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu guru, kalau ada guyonan, kata-kata yang kurang berkenan, kurang nyaman, jangan simpan di hati. Tapi ya inilah kondisi saya dan saya yang sesungguhnya. Tapi keinginan saya, harapan saya jauh ke depan sana, bahwa Kabupaten Tanah Tidung bisa menjadi yang terbaik di Provinsi Kalimantan Utara. Tapi untuk menjadi yang terbaik di Provinsi Kalimantan Utara, kita tidak hanya berpikir bicara bagaimana prestasi pemerintah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi emas, sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Dari mana kita memulainya? Yaitu dari pendidikan. Ya, dari pendidikan. Maka dari itu, fondasi awal kita yang harus kita siapkan adalah bagaimana mempersiapkan pendidikan yang berkualitas. Ya, saya yakin sekali. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita tidak sampai 30.000. Ya, anak-anak kita paling banyak hanya sekitar 2.000 yang melanjutkan pendidikan sekolah dan lain-lain. Kita punya uang 1 triliun lebih. Kalau dikali 20%, dibagi 20%, dari itu kita ada sekitar 300 miliar lebih di dinas pendidikan, mau dibuat apa? Ya, makanya anak-anakku sekalian, saya berpesan kepada kalian, Bapak dan Ibu guru, ya, jangan ada lagi angka putus sekolah, ya, inventarisir anak-anak kita. Saya nggak mau tahu pokoknya, ya, kalau mereka nggak lanjut pendidikan SMA ditanya apa masalahnya, ya. Kalau hanya masalah di transportasi dan lain-lain, kita carikan solusinya. Yang penting mereka lanjutkan pendidikan sekolahnya, ya. Sepakat ya? Guru-gurunya yang perlu, Pak Indi, ya. Nanti laporkan kepada saya, ya. Saya tanya nanti, saya tagih lagi ya. Oke, baik. Mungkin itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka lomba cerdas cermat museum jenjang SMP MTS Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 pada hari Kamis tanggal
salam kebajikan, tanah tidung dikubab, tanah tidung berpenyawa. Terima kasih. Ada lagi di? Saya foto bersama Pak, tapi di bangku. Oke, sudah. Terima kasih di. Dan kami maju dalam hitungan 1, 2, 3. Tangan tidak berubah, kondisi. Dalam hitungan 1, 2, 3. FTS Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung. Alhamdulillah kegiatan pembukaan acara LCCM tahun 2024 berjalan lancar dan sukses. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.